Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tri Dewi Bilkis dengan nomor induk mahasiswa G2110167 dan rekan saya Muhammad Raudan Alfianin dengan nomor induk mahasiswa G2110540. Nah, di video kali ini saya dan rekan saya akan memaparkan mengenai proses politik di Indonesia. Video kali ini dimaksudkan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Gopridus Goriseran. Proses politik di Indonesia mengalami perubahan yang sangat progresif. Dalam perjalanan sejarahnya yang dinamis, demokrasi di Indonesia menganut beberapa sistem, di antaranya ada sistem demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal di Indonesia berdiri sejak 3 November tahun 1945, yaitu sejak sistem multipartai berlaku melalui maklumat pemerintah. Nah, sistem multipartai ini lebih menampakkan sifat instabilitas politik setelah berlakunya sistem parlementer dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam periode pertama. Demokrasi liberal dikenal juga sebagai demokrasi parlementer karena berlangsung dalam sistem pemerintahan parlementer saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, dan UUD 1950. Dengan demikian, demokrasi liberal secara formal berakhir pada tanggal 5 Juli tahun 1959, sedangkan secara material berakhir pada saat gagasan demokrasi terpimpin dilaksanakan, antara lain melalui pidato Bapak Presiden di hadapan konstituante tanggal 10 November 1956, atau pada saat konsepsi presiden pada tanggal 21 Februari tahun 1957 dengan dibentuknya Dewan Nasional. Nah, seperti yang telah diuraikan, ada hal yang secara pasti dapat dikatakan melekat atau mewarnai sistem demokrasi liberal ini dari gaya politiknya. Demokrasi liberal bersifat ideologis, artinya lebih menitik beratkan faktor yang membedakan. Nah, hal ini karena ideologi cenderung bersifat kaku dan tidak kompromistik atau reformistik. Adanya kelompok-kelompok yang mengubah ideologi secara berlainan bahkan bertentangan, berkulminasi pada saat berhadapan dengan kebutuhan penetapan dasar negara pada sidang konstituante. Nah, gaya politik yang ideologi dalam konstituante ini dibawa kepada rakyat oleh elit yang menyebabkan timbul ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat itu sendiri. Baik, yang kedua yaitu sistem demokrasi terpimpin. Pada periode demokrasi terpimpin ini, pemikiran ala demokrasi barat mulai ditinggalkan. Soekarno, pemegang pimpinan nasional, menyatakan bahwa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Prosedur pemungutan suara dan lembaga perwakilan rakyat dinyatakan tidak efektif. Kemudian ia memperkenalkan musyawarah untuk mufakat. Sistem multipartai oleh tokoh politik tersebut dinyatakan sebagai salah satu penyebab infektivitas pengambilan keputusan karena masyarakat lebih didorong ke arah bentuk yang fragmentaris. Untuk merealisasikan demokrasi terpimpin ini dibentuk badan yang disebut Front Nasional atau FN. Periode ini disebut pula sebagai periode pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam keadaan ekstraordiner karena terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Gaya politik ideologi masih mewarnai periode ini, walaupun sudah dibatasi secara formal melalui Penpres tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian atau Penpres nomor 7/1959. Tokoh politik memperkenalkan gagasan nasionalisme, agama, dan komunis atau disebut dengan Nasakom. Kompetisi Nasakomis masih dibenarkan karena dalam kondisi tersebut tokoh politik dapat memelihara keseimbangan, jor-joran atau masih berada dalam penguasaan dan didominasi oleh tokoh politik. Menurut beberapa pengamat, menjalankannya dengan cara memecah belah dan kemudian menguasainya. Ketika kepercayaan terhadap tokoh politik itu mulai meluntur, yaitu pada saat dan sesudah gerakan 30 SPKI meletus, jor-joran tersebut berubah menjadi pertarungan yang terbuka. Oke, yang ketiga ada demokrasi Pancasila.
Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia dan bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentunya. Oleh karena itu, perwujudan demokrasi di Indonesia tidak bisa lepas dari yang namanya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, semua sila dalam Pancasila memiliki kedudukan yang sama dan setara, sehingga keterkaitan antara silanya menjadi satu kesatuan membentuk apa itu demokrasi. Nah, peran Pancasila dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, serta penyelesaian masalah nasional melalui permusyawaratan untuk mencapai mufakat adalah wujud dari demokrasi Pancasila itu sendiri. Praktik-praktik demokrasi Pancasila masih mungkin berkembang dan berubah, atau mungkin belum merupakan bentuk hasil optimal sebagai prestasi sistem politik Indonesia. Di sana-sini masih dengan jelas dapat diamati seolah-olah segala hal yang berlaku pada 2 periode yang lampau berulang kembali dalam sistem demokrasi Pancasila yang masih mencari bentuk ini. Di sana-sini terjadi penyesuaian sejalan dengan perubahan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Gaya politik ideologi tidak ada lagi, diganti oleh gaya intelektual yang pragmatis, antara lain melalui penyaluran kepentingan yang berorientasi pada program dan pemecahan masalah. Demikian pemaparan materi dari kami. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.